Absennya Tyrone Del Pino di laga kontra Bali United karena akumulasi kartu kuning tidak mengurangi semangat sang gelandang memantau pertandingan dari luar lapangan. Ia mengakui sempat gugup saat menyaksikan timnya tertinggal. Namun puas dengan bagaimana Persib bisa membalikan keadaan. Pemain asal Spanyol itu memuji performa tim yang tetap solid meski kehilangan dirinya di lini tengah. Ia melihat duet Mark dan Adam Alis berhasil menjaga keseimbangan permainan, terutama setelah sempat tertinggal di babak pertama. Setiap pemain punya kesempatan untuk bermain. Mereka harus menunjukkannya, mereka harus memanfaatkan peluangnya. Saya melihat tim secara keseluruhan bagus, mereka bekerja dengan baik. Tyrone mengakui bahwa para rekan-rekannya sempat dalam kondisi yang kebingungan setelah tertinggal lewat tendangan bebas dari Irfan Jaya. Namun dirinya senang dengan mentalitas dan semangat juang Persib Bandung yang kemudian mampu membalikan keadaan. Ia menilai 3 poin dari laga melawan Bali menjadi krusial dalam perjalanan Persib menuju gelar juara. Kemenangan itu tidak hanya menambah poin, tapi juga mendongkrak mental tim di momen penting. Ini adalah 3 poin yang sangat penting bagi kami. Sangat bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi 5 final yang tersisa tuntasnya. Keputusan Stefano Cugura mundur dari kursi kepelatihan Bali United ternyata membuat kalangan supporter senang. Supporter seperti memiliki harapan baru untuk Bali. Mereka juga mengapresiasi langkah pelatih yang akrab disapa Teko tersebut. Hal ini diungkapkan pentolan North Bali Hooligan Igede Hendra Ganjrung. Coach Teko memilih untuk mundur, ini sangat tepat. Kami supporter melihat Coach Teko sudah tidak memberikan dampak terbaik untuk Bali United. Kami juga berterima kasih kepada Coach Teko karena sudah menciptakan sejarah untuk Bali. Tapi semua itu ada masanya, butuh penyegaran dengan pelatih baru dan suasana baru. Dengan situasi ini, ada kemungkinan supporter bisa kembali meramaikan stadion. Ia pun bersama kelompok supporter Bali United lainnya kompak meminta manajemen klub merekrut pelatih asing yang lebih baik daripada Teko. 2 nama sudah santer dibicarakan, yaitu ex-pelatih Persib Bandung, Luis Mia, serta pelatih PSM, Bernardo Tavares. Untuk pengganti Teko, wajib pelatih asing dan lebih jago. Ada 2 nama dari kami, yaitu Luis Mia atau Tavares. Tapi menurut kami, Tavares lebih cocok karena sudah paham situasi di Liga 1 tuntasnya. Kan si anak hilang, Febri Haryadi bakal debut bersama Persib di musim ini terbuka lebar. Febri yang pernah menyegel titel Wonderkid Persib Bandung dengan bersinar di usia muda ternyata belum debut bersama Persib pada musim ini. Febri tidak pernah bermain di musim ini karena mengalami cedera pada saat pramusim. Pelatih Persib Boyan Hodak pun mengungkapkan kabar dari pemain jebolan Akademi Persib ini. Dia mengaku senang dengan proses pemulihan Febri karena sempat mencetak gol di latihan. Dia bisa mencetak gol, melakukan dribble, melakukan segalanya dalam latihan. Jadi tidak ada masalah. Boyan pun membukakan agar pemain berusia 28 tahun ini bisa mendapatkan debutnya sebelum musim ini selesai. Selain Febri, 2 pemain Persib lainnya Zulkifli Lukmansyah dan Fitrah Maulana pun belum mendapatkan menit bermain. Febri kita lihat, jika ada kesempatan mungkin akan mendapatkan menit bermain. Selain Febri, Dimas Derajat juga sudah mulai berlatih penuh. Saya percaya mungkin di pertandingan kali ini, mereka, Dimas dan Febri, bisa mendapatkan beberapa menit bermain tuntasnya.
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, mengaku belum tahu bagaimana dengan masa depannya karena kontraknya akan berakhir pada musim ini. Meski sangat memprioritaskan Persib Bandung, ia mengaku punya keinginan merumput di luar Indonesia. Beckham bisa dikatakan salah satu kandidat terbaik sepak bola Indonesia. Banyak tim yang tentu ingin menggunakan jasanya. Meski kontraknya akan habis pada Juni 2025 mendatang, Beckham masih belum kepikiran soal masa depannya. Ia masih mau fokus menghabiskan sisa musim bersama Persib. Terlebih Maung Bandung sedang fokus untuk meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Kalau ada tawaran, kita pertimbangkan. Tapi sekarang fokus dulu main sampai akhir musim. Lebih lanjut, Beckham Putra akan memprioritaskan Persib Bandung andai nanti ada tawaran perpanjangan kontrak. Namun ia tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Di luar itu, semua Beckham punya keinginan untuk main abroad. Namun, ia sadar tidak mudah untuk merantau ke luar negeri. Butuh persiapan yang matang, apalagi persaingan di luar negeri akan lebih sengit daripada di tanah air. Alhasil, Beckham akan mengutamakan tim yang bisa memberinya waktu menit bermain. Kalau bisa, saya ingin main di luar negeri. Tapi kita harus lihat situasinya, nggak gampang juga main di luar negeri. Yang penting saya bisa main reguler. Kalau di luar negeri tapi tidak dimainkan, ya percuma. Jadi sekarang fokus dulu di sini tuntasnya. Secara mengejutkan, Persib Bandung tiba-tiba mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI. Dikatakan dalam sanksi tersebut, Persib mendapatkan teguran keras karena terdapat penonton atau personil memasuki lapangan setelah selesai pertandingan dan diperkuat dengan bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin. Persib saat ini sedang mendapatkan perhatian dari hal non-teknis. Persib mendapatkan teguran keras dari Komdis PSSI. Hal ini lantaran dianggap ada pelanggaran yang dilakukan, dianggap ada individu yang bukan bagian dari tim yang turun ke lapangan. Menurut keterangan yang diunggah di akun Coach Indra Jaya, dalam captionnya mengatakan padahal itu merupakan bagian dari tim karena terlihat jelas memakai ID card. Kalau memang bukan bagian, saya rasa pihak keamanan pertandingan pun sudah melarangnya. Sekarang kita semua harus kencangkan ikat pinggang, kita jaga Persib bareng-bareng. Jangan biarkan ada celah dari pihak luar untuk menjegal langkah Persib menuju juara. Jangan sampai ada keributan antar supporter, jangan sampai ada penyalaan flare, jangan sampai ada spanduk rasis, politik, dan hinaan. Dan jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang dapat dijadikan alasan oleh oknum LIB dan PSSI dijadikan senjata untuk menjegal langkah Persib. Kita belum juara, masih ada beberapa poin lagi yang harus dicari. Jadi, mari kita saling mengingatkan, jangan sampai teguran ini malah berimbas pada sanksi yang lebih berat. Tidak ada toleransi biasanya untuk Persib. Jadi kita harus berhati-hati, kita kawal tim kebanggaan kita meraih bintang keempat tuntasnya.